Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Hardianti dengan nomor induk mahasiswa 01011198172242 yang akan mempresentasikan bab 6 tentang anggaran biaya operasional mata kuliah penganggaran perusahaan kelas A kampus Indralaya. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Untuk anggaran biaya operasional itu sendiri terdiri menjadi dua, yaitu anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum. Yang pertama yaitu anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada periode waktu, dan sebagian lagi bersifat fluktuatif dengan volume aktivitas. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran, biaya pemasaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Selanjutnya yaitu kelompok anggaran biaya pemasaran yang bersifat tetap terdiri menjadi biaya iklan, biaya korespondensi, biaya angkut, gaji staf administrasi pemasaran, gaji manajer pemasaran, biaya telepon listrik, dan biaya depresiasi. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas dari suatu periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Yang selanjutnya yaitu biaya pemasaran yang bersifat variabel. Adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas dalam atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Contohnya seperti jenis biaya komisi penjualan dengan dasar alokasi biaya yaitu jumlah volume penjualan, jenis biaya-biaya iklan, dasar alokasi ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangannya. Selanjutnya yaitu jenis biaya pergudangan, pengepakan, dan pengiriman, dasar alokasi biaya yaitu ukuran volume, bobot, dan jumlah produk. Selanjutnya yaitu penagihan kredit dan administrasi pemasaran. Dasar alokasinya yaitu jumlah pemesanan pelanggan, transaksi, dan jumlah faktur. Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, berarti biaya ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya penurunan variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu tersebut adalah harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Sedangkan jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas biaya tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan perusahaan. Yang kedua yaitu anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Sedangkan untuk biaya administrasi dan umum ini yaitu biaya yang jumlah relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu kecuali memang direncanakan untuk berubah. Perubahan besarnya yaitu biaya administrasi dan umum, khususnya ini perubahan yang berupa penambahan biaya yang direncanakan baik dari internal maupun dari eksternal yang mungkin tidak terhindari, seperti kenaikan gaji karyawan, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, air, dan telepon. Nah, selanjutnya yaitu anggaran biaya administrasi dan umum itu terdiri menjadi gaji staf administrasi, gaji manajer, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya sewa kantor, kendaraan, listrik, telepon, biaya alat tulis, biaya depresiasi, dan macam-macam biaya lainnya. Selanjutnya yaitu anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan terdiri menjadi dua, yaitu anggaran biaya penjualan sendiri dan anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu anggaran biaya pemenuhan pesanan, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi keseluruhan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Karena itu mencakup biaya pergudangan,
pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan, serta administrasi pemasaran. Contoh soal anggaran biaya operasional yaitu PT Tinta Emas pada bulan November merencanakan akan membuat anggaran rencana kerja tahun 2010 dengan ketentuan gaji administrasi tahun sebelumnya, tahun 2019 sebesar 96 juta, gaji 2 manajer 72 juta, gaji direktur 84 juta, biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta, biaya urusan hukum sebesar 24 juta, biaya korespondensi sebesar 6 juta, biaya telepon sebesar 12 juta, biaya listrik sebesar 18 juta, biaya alat tulis dan cetak sebesar 12 juta, biaya depresi gedung kantor sebesar 15 juta, biaya depresiasi kendaraan sebesar 24 juta, dan macam-macam biaya administrasi lainnya sebesar 9 juta. Nah, dengan ketentuan untuk menganggarkan kenaikan administrasi dan umum ini di tahun 2010 akan menganggarkan kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20% untuk gaji staf administrasi, kenaikan gaji manajer sebesar 20%, direktur sebesar 15%. Nah, dan akan direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru yang gaji per tahunnya dengan gaji per bulannya sebesar 1.500.000 per orang. Dengan selanjutnya yaitu tarif listrik diperkirakan akan naik sebesar 20%. Biaya-biaya yang lainnya diperkirakan tidak berubah. Langsung saja kita akan masuk dalam biaya administrasi dan umum tahun 2010. Gaji staf administrasi sebesar 151.200.000 ini didapat dari staf gaji administrasi sebesar 96 juta dikali dengan 120%. 20% didapat dari diperkirakan kenaikan gaji sebesar 20% di tahun 2010. Berarti 96 juta dikali dengan 20% sebesar 115.200.000. Dan selanjutnya ada penambahan akun, yaitu direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. 1.500.000 per orang dikali dengan 2, yaitu sebesar 36 juta. 115 juta tadi, 115.200.000 tadi ditambah dengan 36 juta dengan hasil 151.200.000. Begitupun dengan gaji manajer, direktur, dan biaya listrik yang diperkirakan akan naik sebesar 20%, 15%, dan 20%. Gaji manajer sebesar 86.400.000, gaji direktur 96.600.000, biaya listrik 21.600.000, dan ketentuan lain yaitu biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Berarti dari soal ini sudah dijelaskan bahwa tidak ada kenaikan selain dengan gaji staf administrasi, gaji manajer, direktur, dan kenaikan listrik. Berarti dari soal ini langsung dimasukkan ke dalam biaya administrasi dan umum tahun 2010. Dapatlah dengan total per tahun yaitu 469.800.000. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk anggaran biaya administrasi dalam bentuk bulanan atau bentuk triwulan. Kita contohkan yaitu gaji staf administrasi sebesar 151.200.000. Jika kita bagi dalam bentuk per triwulan, dia akan mendapatkan sebesar 37.800. 37.800 ini didapat dari 151 juta dibagi dengan 4. Sedangkan untuk dalam bentuk bulanan berarti 36 juta ini dibagi dengan 3 atau 151.200 dibagi dengan 12 bulan. Nah, begitupun untuk selanjutnya dan seterusnya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.